bin Salam annahu qal seorang ulama bernama Ibnu Abdissalam mengatakan la ba'sa bilibas syiaril ulama. Boleh kita pakai baju syiarnya ulama, boleh. Baju pakaian ulama enggak khusus buat ulama aja, boleh kita pakai, tapi dengan niat tertentu. Di sini disebutkan alladzina yu'rafuna bihi, yang mana ulama bisa keciri dari pakaiannya. Kenapa begitu? Fa inni kuntu muhriman, suatu hari aku lagi ihram. Cerita nih Ibnu Abdissalam, pentingnya pakai baju ulama begitu. Suatu hari ana lagi ihram, fa angkartu ala jama'atin muharrimina la ya'rifunani. Tiba-tiba ma akhallu bihi min adab tawaf. Tiba-tiba lagi ana tawaf, ana ngelihat jamaah tawafnya salah. Tawafnya batal nih orang. Akhallu itu cacat tawafnya. Angkartu, aku mengingkari, katanya Imam Ibnu Abdissalam, ala jama'atin, terhadap sekelompok muharrimina daripada orang-orang yang ihram, la ya'rifunani, mereka enggak kenal saya, kata beliau. Ma akhallu bihi min adab tawaf, yang mana mereka cacat terhadap adabnya tawaf. Tawaf mereka salah. Ana ingkar. Akhirnya ana tegur. Tawaf boleh enggak ngobrol? Boleh. Yang penting kagak ngobrol maksiat. Dia tegur, falam yakbalu. Falamma angkartu falam yakbalu. Ana tegur, ana nasihatin, tawaf kagak boleh begini. Dicuekin aneh. Lam yakbalu. Enggak nerima mereka dinasihatin yang benar. Falamma labistu siyabal fugaha. Akhirnya udah selesai tawaf aneh, aneh udah tahallul, umrah aneh udah selesai begitu. Mungkin lagi umrah. Aneh pakai pakaian fugaha aneh. Aneh pakai pakaian ulama aneh, pakaian wibawanya aneh. Aneh samperin lagi, angkartu alaihim dalik. Aneh sebutin lagi, aneh ingkarin, enti salah tadi waktu tawaf. Sami'u wa ata'u, baru didengerin, baru ditaatin, baru diikutin. Berarti manfaat gak pakai baju ulama? Manfaat. Kalau tujuannya adalah liddal alal khalqi, untuk menuntun umat kepada Allah Subhanahu, bukan buat pamer-pameran. Bukan buat foto selfie, bukan buat kita pajang di status, bukan. Akan tetapi biar ada manfaatnya kita berkata ilmu itu masuk kepada orang. Karena orang itu banyak yang melihat zahir. Fa idza labisaha faqihun limisli dzalik kana lahu ajr. Fa idza labisaha, kalau memakai terhadap baju tadi, baju ulama, faqihun, seorang faqih, limisli dzalik, tujuannya untuk itu, biar omongannya dia didengerin sama orang, kana lahu ajr. Pakai bajunya aja udah dapat pahala. Li'annahu sababun liimtisali amrillahi wal intihai amma naha anhu. Karena itu bisa menjadi sabab untuk orang itu ngikutin perintah Allah atau menjauhi larangan Allah yang keluar dari lisan dia. Jadi sabab diikutin omongan sama orang. Kemudian wa qauluhu la yura alaihi asarus safar. Terusan hadisnya, la yura, tidak terlihat alaihi, pada diri yang datang tadi, asarus safar, bekas kalau dia itu habis jalan, kagak ada keringatnya. Wa ruwiya bi dhammil musannad al mabni lil maf'ul, ini nahunya. Wal ma'na la yara ahadun alaihi asarus safar, ai alamatuhu wa hay'atuhu. Kita enggak ngelihat kalau dia habis jalan begitu. Dari tandanya, tingkahnya. Tandanya orang habis jalan itu apa? Min hubarin wa syu'usah, daripada berdebu begitu. Kalau orang habis jalan kan berdebu. Wa syu'usah, syu'usah itu agak lecek-lecek bajunya. Kagak. Gamisnya masih kayak baru diteriska, enggak ada debunya sama sekali, klimis, kayak langsung ada di situ gitu. Enggak kelihatan kalau dia bekas jalan, hakada maksudnya. Wala ya'rifuhu minna ahad, ai ma'asyiras sahabat. Dan kami para sahabat tidak ada yang kenal sama itu orang. Wa qauluhu hatta jalas, sampai dia jalas. Hatta jalas, sampai dia jalas. Ai fajalasa hatta ibtidaiyah wa yasihu an takuna ghaiyah.
Hatta ini bisa makna ibtidaiyah sampai kepada Rasulullah SAW, bisa juga ghaiyah puncak. Kalau puncak berarti ada tata'alaq bimahdzuf, berhubungan dengan lafaz-lafaz yang terbuang. Ai fasallama wasta'dana wadana hatta jalas. Uluk salam ini orang, kemudian izin, kemudian mendekat sampai terakhir hatta jalas. Duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai indahu au ma'ahu qariban minhu, dekat banget sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada ay alsaqa, kemudian menempelkan ini orang rakbataihi la rakbatih, dengkulnya ditempelin sama dengkulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay wada'a ar-rajul rakbataihi muttasilatain bi rakbatayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meletakkan ini orang kedua dengkulnya nyambung kedua dengkulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a ar-rajul kaffaihi ala fakhidhih, kemudian juga ya, duduknya dempet dan meletakkan kedua kafnya, kafai, kedua telapak tangan di atas pahanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma fa'ala dzalik, itu malaikat Jibril kenapa begitu? Litanbih ala annahu yanbaghi lis-sa'il adamul istihya inda su'al. Itu peringatan, tanbih ala annahu, bahwa sesungguhnya yanbaghi lis-sa'il, orang kalau mau nanya ya, adamul istihya inda su'al, jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Rasulullah SAW tuh wibawanya luar biasa, makhluk pada malu, tapi malaikat Jibril ini disuruh sama Allah sampai duduknya dempet begitu. Buat ngajarin kita kalau mau nanya, ini kan tujuannya datang mau bertanya ilmu. Kalau mau nanya jangan malu-malu, tujuannya begitu. Ini kan beliau Rasulullah SAW, malaikat Jibril dua-duanya pesuruh Allah untuk memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Setelah pelajaran kepada sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wayan baghilil mas'ul as-safhu anis sa'il, dan hendaknya orang yang mau ditanya ya, as-safhu, apa as-safhu? Memaklumi bagi orang yang mau bertanya, memaklumi. Sebetulnya kan orang duduk sampai kayak begitu bikin risih ya. Kita orang tahu-tahu duduk nempel begitu, risih apa kagak? Tapi Rasul enggak tegur itu. As-safhu ini ngasih pelajaran kepada kita. Orang yang mau nanya, hargain dia. Hargain dia. Saking pentingnya momen ilmu begitu. Wa in ta'adda ma yanbaghi min al-ihtiram lil mas'ul wal adab ma'hu. Meskipun ta'adda ma yanbaghi min al-ihtiram, meskipun ini orang berlebihan berperilaku berlebihan kepada yang mau ditanyanya begitu. Contoh berlebihan kayak begitu, duduknya nempel. Contoh berlebihan juga nanyanya maksa. Udah dibilang kagak boleh, maksa biar sampai boleh begitu. Hendaknya kita sehalus mungkin untuk menjawab. Wal adab ma'ahu. Ya. Wa in ta'adda, meskipun dia melakukan atau berlebihan dalam melakukan ma yanbaghi minal ihtiram lil mas'ul. Apa-apa yang dianjurkan daripada beradab kepada orang yang mau kita tanya, meskipun dia kelewatan melewati itu, melewati adab-adab ya, bagi orang yang mau bertanya kepada yang ditanya, enggak ngapain-ngapain. Yang ditanya jangan permasalahin begitu. Meskipun yang bertanya itu kurang sopan, maksudnya begitu ya. Wa qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata ini orang setelah duduk begitu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil Islam, kasih tahu aneh tentang Islam. Ai an haqiqatihi, tentang hakikatnya. Wa kadza yuqalu fi ma ba'dahu wa nadahu bi ismihi, memanggil malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW bi ismihi, dengan namanya, ma'annahu haramun, padahal hukum manggil nama Nabi Muhammad SAW dengan nama saja itu haram bagi kita. Haram kita umatnya manggil nama Nabi Muhammad SAW namanya aja. Li'anna dzalika kana qabla tahrim. Satu alasannya, kejadian itu belum turun diharamkannya memanggil Nabi Muhammad SAW dengan nama. Yang kedua, au li'anna al-hurmah mukhtassatun bil adamiyina dunal malaikah. Yang kedua adalah diharamkannya khusus buat manusia, malaikat enggak diharamkan. Jadi kita para manusia enggak boleh, haram di sini ya disebutkan ma'annahu haramun. Haram kita ketemu Rasulullah SAW langsung manggil aja begitu. Manggil namanya aja. Itu hukumnya sampai sebegitu istimewanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma fa'ala dzalika liyuqawwi dhanna sahabah annahu min jufatil a'rab. Beliau
Begitu juga melakukan itu, adab yang kurang sopan itu malaikat Jibril, wa innama sesungguhnya fa'ala melakukan malaikat Jibril dalika terhadap hal tersebut liyuqawwiya dhanna sahabah, untuk menguatkan persangkaan sahabat yang ada di situ, annahu min juffatil a'rab, kalau yang datang ini dari orang Badui. Juffatil a'rab ini dari orang pedalamannya orang Arab, orang Badui. Jadi biar dikirain, oh ini orang emang orang awam begitu. Hakata limazidit ta'miyah alaihim, agar supaya menambahkan kekuatan samar. Ta'miyah itu samaran, alaihim terhadap mereka, biar samarannya enggak kebongkar begitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mujiban lahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjawab pertanyaannya, al-Islam, Islam adalah an tashhada ay ta'lama wa tusaddiq wa tusallim an la ilaha illallah. Yang namanya Islam itu yang pertama engkau bersaksi, engkau mengetahui, membenarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang boleh disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Enggak ada yang berhak buat disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan wa anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antashhad anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Arsalahu ilan nasi liyu'allimahum dinahum. Arsala mengutus siapa Allah kepada Rasulullah SAW ilan nas kepada manusia, liyu'allimahum dinahum untuk mengajarkan agama manusia. Wa antuqimas shalah, yang kedua yang namanya Islam itu mendirikan salat 5 waktu. Ngaku Islam tapi kagak salat, Islamnya itu pengakuan diri sendiri, belum tentu diakui nama Allah Subhanahu. Ay ta'ti biha bi arkaniha wa syurutiha, engkau melaksanakan salat tersebut dengan rukun dan syaratnya, wa tuwadhib 'alaiha fi awqatiha, dan engkau menjaganya di waktu-waktunya. Itu yang namanya Islam. Yang ketiga, wa antu tiyaz zakah, engkau membayar zakat, ay tu'tiha li mustahiqiha wal imam liyadfa'aha lahum, engkau memberikannya kepada mustahik atau memberikan kepada imam agar imam yang menyerahkan kepada mustahik. Wa antasum Ramadan, puasa di bulan Ramadan, tamtani an jami'il muftirat fi ayyamih, mencegah diri dari semua yang membatalkan puasa di siang hari Ramadan. Yang kelima adalah antahujjal bait ay taqsid baitallahil haram, engkau berangkat menuju rumah Allah haramillah Mekah Ka'bah lin nusuk untuk ibadah. Wa ta'ti bi af'alihi, dan engkau melaksanakan pekerjaan-pekerjaan haji, rukun-rukun dan fardu-fardunya haji. Ini istata'ta ilaihi sabila, kalau engkau mampu. Ai in gaddarta 'alal wusul ilaih, kalau engkau mampu nyampe ke Mekah biduni masyaqqatin 'azimatin, tanpa ada kesulitan yang benar-benar, ma'al aman 'ala nafsi wal mal, disertai dengan keamanan terhadap keselamatan diri kita sendiri dan harta kita, wujudu mu'nas safari, dan kita punya bekal dalam perjalanan, maka hukumnya udah wajib. Kita punya bekal untuk perjalanan haji dan tanggung jawab yang di rumah juga udah, maka hukumnya wajib haji. Zaman sekarang banyak sebetulnya orang udah wajib haji tapi tidak merasa wajib haji. Mudah-mudahan kita dipanggil. Qala ar-rajul saddaqta, kata itu orang yang nanya, benar ente, fima ajabta bihi, di dalam apa yang telah engkau jawabkan. Qala Umar radhiyallahu taala anhu fa'ajabna lahu ay minhu. Kemudian kata Sayyidina Umar, aneh heran, yas'aluhu yusaddiquh, dia nanya dia benerin. Wa wajhu ta'ajjubihim anna su'alahu qarinatun ala adami ilmihi bima sa'ala anhu. Arah daripada herannya Sayyidina Umar, anna su'alahu, sungguhnya pertanyaannya qarinatun, berbarengan, ala adami ilmihi bima sa'ala anhu. Ini orang yang nanya ini kelihatan benar-benar kayak kagak tahu begitu. Yang nanya ini waktu nanya kelihatan kayak benar-benar enggak tahu, tapi ketika dijawab dia bilang benar, kayak udah tahu begitu. Wa tasdiquhu yaqtadi annahu alimun bihi, akan tetapi pembenaran dia dengan ucapan saddaqta itu menuntun atau menunjukkan kalau dia sebetulnya udah tahu. Summa zala ta'ajjubuhum lamma alimu annahu Jibril, kemudian hilanglah keheranan para sahabat ketika akhirnya mereka tahu
kalau yang datang adalah malaikat Jibril. Li'annahu dhahara annahu kana aliman fi surati muta'allimin. Karena beliau malaikat Jibril muncul annahu kana aliman, kayak orang alim, fi surah muta'allim, di dalam bentuk orang yang lagi mau belajar. Orang alim lagi mau nanya begitu. Ta'liman lahum, untuk memberikan pelajaran kepada para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, wa taqwiyatan li imanihim, dan untuk menguatkan iman dari para sahabat terhadap keilmuannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya rajul fa akhbirni anil iman. Kemudian itu orang nanya lagi, kasih tahu saya apa itu iman. Qala ay an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mujiban lahu an dalik. Rasul menjawab, an tu'mina. Iman itu adalah engkau beriman. Itu an wasilatuha, itu ini apa nahu ya. Ai al-imanu huwa an tu'mina, yang dimaksud iman engkau beriman. Apa itu iman? Membenarkan. Ai tusaddiq billah, engkau membenarkan Allah Subhanahu, maksudnya membenarkan biwujudihi. Inti yakin kalau Allah itu memang ada. Kita yakin meskipun kita kagak bisa ngelihat, kita yakin Allah itu adalah zat yang selalu wa rububiyatihi, dan ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala, wa wahdaniyatihi, dan keesaannya Allah Subhanahu wa taala, wa annahu, dan kita yakin juga annahu, bahwa Allah muttasifun bikulli kamalin, bersifat dengan semua sifat yang sempurna, wa munazzahun an kulli naqsin wa muhalin, dan Allah itu bersih dari semua kekurangan dan semua hal yang muhal bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersih daripada semua kekurangan. Enggak ada kekurangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa menilai Allah kurang terhadap apa yang terjadi, maka iman kita lah yang kurang. Iman kita yang kurang. Billah wa malaikatihi, beriman kepada malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay an tu'mina bi malaikatihi wa hum, malaikat itu ajsamun nuraniyatun. Beliau adalah jisim, badan, bentuk, nuraniyah, yang dari nur, ya, berbentuk nur cahaya. Gadiruna ala tashakkul bi ashkalin mukhtalifatin. Gadiruna, mereka para malaikat mampu ala tashakkul, untuk berbentuk atau berwujud bi ashkalin mukhtalifatin, dengan bentuk yang berbeda-beda, bisa berubah wujud gitu. Malaikat tuh bisa jadi siapa, jadi siapa. Mungkin kadang kita ketemu orang yang kita kenal, enggak taunya dia malaikat, enggak taunya dia malaikat. Wa ma'nal imanu bihim, dan makna iman kepada mereka, kayak sering terjadi ya bagi ikhwan udah meninggal, tahu-tahu ada yang ketemu wadifah, ikut helalah. Itu banyak terjadi di Indonesia, di Maroko sering terjadi itu. Malaikat itu, malaikat. Ayat tasdiqu biwujudihim, membenarkan keadaannya para malaikat, keberadaan para malaikat. Wa annahum ibadun mukramun, malaikat adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah. Kenapa mulia? La ya'sunallaha ma amarahum, karena enggak ada malaikat maksiat. Malaikat itu enggak ada yang maksiat. Wa yaf'alun ma yu'marun, dan enggak ada yang nolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa hum balighuna fil kasrah ma la ya'lamuhu illallah, dan malaikat itu nyampe ke bilangan yang banyak yang kagak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makhluk terbanyak itu malaikat ya. Setan, jin, manusia, paling banyak malaikat. Paling banyak malah. Meskipun setan itu sehari lahir minimal 600 dan kagak ada yang meninggal, malaikat lebih daripada itu. Malaikat lebih. Bayangin, setiap salawat yang lahir malaikat banyak. Bisa ribuan malaikat dengan satu salawat. Salawat Fatih lahir 600.000 malaikat dengan salawat Fatih. Berarti bisa lebih. Malaikat lebih banyak memang. Waqad warada marfu'an, di dalam hadis marfu', ma fis samawati sab'i mawdi'u qadamin wala shibrin wala kaffin illa wa fihi malakun ga'imun aw ragi'un aw sajid. Di dalam hadis marfu' disebutkan ma fis samawati sab'i, tidaklah di 7 lapis langit, mawdi'u qadamin, tempat celah, ya, celah berdirinya kaki, aw shibrin atau jengkal, au kafin atau tempat telapak tangan, enggak ada ruang sekecil apapun, illa wa fihi malak, kecuali di tempat itu ada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Qaimun, ada yang berdiri, au raqiun, ada yang ruku, au sajidun, atau sujud. Jadi
penuh tuh berdesakan, 7 lapis langit isinya malaikat semuanya. Wa dzakara ba'dhum, ulama mengatakan anna min ajabi ma khalaqallahu fihim, termasuk dari paling takjubnya, paling menariknya bentuk malaikat yang Allah ciptakan adalah malakan, ada satu malaikat nisfuhu min nar wa nisfuhu min salaj. Ada malaikat badannya separuh dari api, separuh dari batu es. Ada, anda sering ya menyampaikan ini ya. Fala an-naru tudhibu salaj wala sal yudfi'u an-nar. Tidaklah api tersebut melelehkan es dan tidaklah es tersebut memadamkan api. Ini dua unsur makhluk yang kalau ketemu dia harus ada yang kalah biasanya. Kalau kagak apinya mati, kalau kagak esnya lumer. Tapi ini kagak, dempet akur. Akur nih, api sama es bisa diakurin nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa yusabbihu Allah ta'ala wa yuqaddisuhu wa yumajjiduhu wa yuwahhiduh. Beliau bertasbih kepada Allah, mengkuduskan Allah, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu fi kalami, dan di antara ibadah yang Allah perintahkan buat ini malaikat baca terus apa? Allahumma ya man allafa baina salji wan nar, alif baina qulubi ibadikal mu'minin. Wahai Allah, zat yang mampu menyatukan es dan api, satukanlah hati hamba-hambamu yang beriman. Doanya itu malaikat. Berarti menyatukan hati orang mukmin lebih sulit daripada menyatukan es dan, kira-kira begitu kan? Ini mukmin loh. Yang disebut mukmin, bukan muslim. Bukan muslim lagi. Kalau muslim mungkin masih min jumlatil awam. Kalau mukmin kan sudah ada iman. Allahumma alif baina qulubina. Mudah-mudahan Allah tautkan hati kita semuanya. Yajib alaina ma'rifatu asyratin minal malaikat tafsilan, wajib bagi kita untuk mengetahui 10 malaikat secara perinci. Wahum Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik, wa katibal hasanat was-sayyiat, dan kedua malaikat yang menulis ibadah dan maksiat. Yusamma kullun minhuma raqiban wa atid, yang namanya adalah malaikat raqib dan atid. Ini udah paham ya? Wa kutubihi ay wa an tu'mina bi kutubihi allati anzalaha ala rasulih. Dan kita harus beriman kalau Allah Subhanahu wa taala punya kitab yang diturunkan melalui rasul-rasulnya. Kalau rasul itu satu, kalau rasul itu para rasul. Jamak taksirnya rasul adalah rasul. Wa ma'nal iman biha, arti beriman pada kitab-kitabnya adalah tasdik bi annaha kalamullah taala, membenarkan kalau kitab itu, kitab al-munzalah min Allah, adalah firman Allah, kalam Allah. Al-Quran adalah kalam Allah. Wa anna jami'a ma tadammanathu haqqun, dan kita wajib membenarkan semua yang ada di dalam Al-Quran. Wajib membenarkan semua yang ada di dalam, karena semuanya hak. Bukan makhluk ya. Al-Quran itu kandungannya bukan makhluk. Makanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal itu wafat gara-gara disuruh mengatakan Quran itu makhluk. Sampai dihukum. Imam Syafi'i bersiasat. Disuruh mengatakan Quran itu makhluk, bukan kalamullah isinya Quran. Wa ikhtalafa fi adadiha, dan ulama berbeda pendapat di dalam jumlah kitab yang Allah turunkan. Kila innaha mi'ah wa arba'ah, ada yang mengatakan jumlahnya 104. Wa kila ghair dzalik, ada yang mengatakan lain dari itu. Wa yajibu ma'rifatu arba'atin minha tafsilan, dan wajib kita untuk mengetahui 4 dari semua kitab Allah secara terperinci. Yang pertama At-Taurat li Sayyidina Musa, wal Injil li Sayyidina Isa, wa Zabur li Sayyidina Daud, wal Quran li Nabiyyina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Wa rusulihi, dan beriman kepada rasulnya. Ai an tu'mina bi rusulih, engkau beriman kepada rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Bi an tusaddiqa bi anna Allah taala arsalahum ilal khalqi, dengan cara engkau membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasulnya kepada makhluk. Li hidayatihim ila tariqil haq, untuk memberikan hidayah, petunjuk kepada makhluk, kepada manusia, kepada jalannya Allah Subhanahu, menuju jalan Allah.
wa annahum sadiquna fi jami'i ma ja'u bihi 'anillah, dan mereka beliau-beliau alaihi wassalatu wassalam para anbiya itu sadiquna, benar. Enggak ada yang dusta, enggak ada nabi yang dusta. Sadiquna, benar semuanya. Fi jami'i ma, di dalam semua apa ja'u yang mereka bawa bihi, dengan apa-apa tersebut, 'anillahi, dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dibawa dari nabi itu benar adanya. Wa taqaddama annahu yajib ma'rifatu 25 minhum bi asma'ihim, dan juga wajib wa taqaddama, dan telah dijelaskan bahwa sesungguhnya wajib bagi kita orang Islam untuk mengetahui 25 nabi dengan nama-namanya. Wa marra bayanuhum, dan telah lewat bayannya, mungkin di muqaddimah adanya. Di bawah ada tuh, di bawah nomor 1. Hum Adamun, Idris, Nuhun, Hudun, Saleh, Lut. Kita meskipun enggak apa secara terperinci, yang penting kita tahu ketika dengar nama Syuaib, itu nama nabi. Itu nama rasul yang wajib kita ketahui. Begitu yang penting. Wah, ini enggak hafal beb 25. Kita hafal sebetulnya. Cuman kita enggak hafal perinciannya kalau disebut. Buktinya kita Zulkifli nama nabi apa bukan? Nah, kita tahu tuh. Nah, itu namanya kita hafal. Itu pentingnya kita sekolah madrasah waktu kecil dulu. Ngaji di musola, di masjid-masjid, di majelis-majelis, semua. Itu penting banget. Itu wajib hukumnya. Wal yaumil akhir. Wa an tu'mina bil yaumil akhiri wa huwa yaumil qiyamah. Sumya akhir. Dan beriman terhadap hari kiamat. Kenapa hari kiamat dikatakan hari akhir? Summiya akhiran, dinamain akhir li'annahu la laila ba'dahu, karena setelah hari itu, setelah kiamat itu hari Jumat 10 Muharram itu enggak ada malam lagi, udah. Itu hari terakhir. Habis itu la laila ba'dahu, enggak ada malam lagi setelah itu. Wa ma'nal iman bihi, maksud daripada beriman dengan hari kiamat adalah at-tasdiq bi wujudihi. Kita harus yakin kalau bakal ada itu hari kiamat, pasti adanya. Wa bi jami'i ma ishtamala alaih, dan apapun yang ada di dalam hari kiamat itu min ba'sil makhluqat. Kiamat itu adalah diantaranya dibangkitkannya kita makhluk dari kubur. Wa min hisabihim, dan dihisapnya mereka. Wa wazni a'malihim, dan ditimbang daripada amal kita. Wa mururihim ala sirati, wa bimururihim wa min mururihim ala sirat, dan lewatnya mereka jembatan Siratal Mustaqim kita semua. Idkhali ba'dihim an-nar bil adl, dan dimasukkannya sebagian mereka ke neraka sebab apa? Sebab keadilan daripada amal mereka sendiri, ulah dari mereka sendiri. Wa ba'dihim al-jannah bil fadl, dan dimasukkannya sebagian ke surga dengan anugerahnya Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita dapat anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dari tadi ya. Wa tu'mina ay bi an ta'taqid wa tusaddiq bi anna Allah qaddara al-khair wa syarr qabla khalaqal khalqa. Kita meyakini, membenarkan Allah menciptakan kebaikan dan keburukan sebelum menciptakan kita. Allah udah nyiptain nasib kita sebelum kita lahir. Sebelum kita lah. Wa anna jami'a ma kana wa ma yakun bi qada'illahi ta'ala wa qadarihi wa iradatihi. Wa anna jami'i ma kana wa ma yakun, dan sesungguhnya semua yang telah terjadi, wa ma yakun, dan yang akan terjadi, itu terjadinya bi qada'illahi, dengan kehendak Allah, wa qadarihi, dan takdir Allah, wa iradatihi, dan dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Wa a'ada, dan mengulangi siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-amil terhadap amil nawasibnya, wa an tu'mina, kan dari tadi kan al-iman billah wa bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, wa an tu'mina. Lafaz tu'minanya diulangin lagi sama Nabi Muhammad SAW. Padahal di atas wal yaumil akhir wa kutubihi, enggak diulang tuh. Ini kenapa kok di akhir qadarihi wa akhirihi wa syarihi kok tu'minanya itu diulangin? Alasannya adalah wa huwa tu'min, amil itu tadi adalah amil nasabnya tu'min, imma li bu'dil ahad, bisa karena udah kepanjangan, udah kejauhan atofnya, imma lil ihtimam, bisa juga karena saking pentingnya, bisya'nil imani bil qadar, saking pentingnya kita mengimani yang terakhir ini.
Saking pentingnya mengimani takdir Allah. Kenapa kok penting banget? Idz la yu'minu bihi kullu ahadin. Karena tidak semua orang Islam mengimani ini. Enggak semua orang Islam mengimani ini. Wala ya'lamuhu illa hadiqan bi umurid din, dan tidak peka terhadap ini, tidak meyakini ini kecuali orang yang udah mendalami ilmu agama. Mendalami ilmu agama. Kenapa kok begitu? Kenapa kok tidak semua orang mengimani terhadap takdir Allah? Karena datang di dalam hadis annal iman bihi yudhibul hamma wal hazan. Beriman terhadap takdir itu akan menghilangkan sumpek, akan menghilangkan sedih, akan menghilangkan marah, menghilangkan masalah. Kita masih pernah sumpek apa kagak? Pernah sedih apa kagak? Pernah marah apa kagak? Sebabnya adalah kejadian yang telah terjadi. Berarti kita belum beriman terhadap takdir Allah. Kita belum meyakini kalau itu udah kehendak Allah Subhanahu. Bisa dipaham enggak? Berarti kadang-kadang bahkan mungkin sering kita belum mengimani ini. Makanya dibilang penting. Kalau kita iman terhadap ini, terhadap takdir, apapun yang terjadi, musibah apapun yang terjadi, itu kehendak Allah. Udah mau kita ngeles kemana juga terjadi. Kita mau menghindar kemana pasti terjadinya. Hakata. Dan enak orang kalau beriman kepada hal ini. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Enggak bakalan takut, enggak bakalan sedih. Kenapa aulia dibilang sifatnya enggak pernah takut, enggak pernah sedih? Ini yakin namanya takdir Allah udah. Semua ada aturannya. Kemarin aneh dapat izin agak lewat sedikit dari Isya. Enggak apa-apa. Dilewatin dikit dari Isya enggak apa-apa, dilanjutin. Karena kadang-kadang kayaknya agak bantet begitu. Dilanjutin enggak apa-apa nih. Ya. Yeah. Warwi an Anas radhiyallahu taala anhu qala khaddamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku khidmat di rumah Nabi SAW, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, 10 tahun kira-kira. Fama arsalani fi hajatin falam tutahayya. Kemudian tidaklah Rasulullah SAW mengutus saya, arsalani fi hajatin, di dalam hajat falam tutahayya. Kemudian hajat tersebut kagak ada, kagak siap. Umpamanya disuruh beli sesuatu, enggak taunya kagak ada begitu. Atau disuruh ngambil sesuatu, kagak ketemu, kagak ada. Disuruh beli, enggak taunya enggak ada barangnya. Ketika setiap Rasulullah SAW nyuruh kepada saya, kemudian enggak siap itu, enggak ada. Yang dicari sama Rasul hajatnya itu enggak tercapai, apa kata Rasul? Lau qudiya kan wa lau quddir kan. Kadang Rasul mengatakan lau qudiya kan atau lau quddir kan. Kalau Allah takdirin pasti ada sebetulnya. Enggak ada karena Allah enggak izinkan. Kalau Allah izinkan, kalau Allah berkehendak pasti ada sebetulnya. Begitu. Selalu begitu. Kagak marah, masa kagak ada? Itu udah benar belum nyarinya? Enggak begitu. Rasulullah jawabnya kalau memang ditakdirkan. Anas bin Malik anak kecil umur 10 tahun. Disuruh nyari sesuatu kadang-kadang kalau kagak ketemu. Kalau kita kan mungkin kita paksa gitu ya. Wa warada anna Allah Ta'ala qala khalaqtu al-khair wa syarr. Diriwayatkan Allah berfirman, aku menciptakan kebaikan dan keburukan. Fatuba liman khalaqtuhu lil khair. Beruntunglah orang yang aku ciptakan untuk berbuat kebaikan. Kita duduk di majelis, kita sibuk dengan masjid, sibuk dengan majelis, sibuk dengan zawiyah, sibuk dengan Quran, dengan istighfar, dengan salawat. Itu berarti Allah ciptakan kita untuk kebaikan. Bukannya Allah ciptakan kebaikan itu untuk kita. Kita diciptakan untuk kebaikan sama Allah Subhanahu. Beruntung. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung orang yang Anda ciptakan untuk kebaikan, kata Allah Subhanahu. Wa ajraitul khair ala yadah. Dan aku alirkan kebaikan melalui diri orang tersebut. Lewat lisannya dia, kebaikan mengalir. Orang jadi ikut berbuat baik dengan lisannya dia, dengan ajakannya dia, dengan contohnya dia. Beruntung orang begitu. Itulah orang beruntung, kata Allah Subhanahu. Wa wailun liman khalaqtuhu lisyarr. Dan celakalah bagi orang yang aku ciptakan untuk keburukan. Maksudnya dia ada untuk mengamalkan keburukan karena mengikuti hawa nafsunya dia. Karena mengikuti hawa, celakalah itu orang. Wa ajraitu asyarr ala yadih. Dan keburukan mengalir lewat lisan dia. Kerjaannya ngajarin orang maksiat. Kerjaannya dia,
Berapa kali kita dalam hidup ini mengajarkan orang berbuat dosa. Selama itu orang masih berbuat dosa, dari sebab kita yang ngajarin dia, kita mati dosanya masih nyampe kepada kita. Hati-hati dalam mengajarkan keburukan. Itu orang ngajarin orang lain lagi, terus tuh nyampe kepada kita. Oleh karenanya, jangan kikir di dalam menyebarkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan kikir dalam menyebarkan kebaikan. Kita udah meninggal. Fadilah-fadilah itu kalau disampaikan terus, pahalanya nyampe ke kuburan kita. Summa wailun summa wail. Dan yang paling celaka kata Allah Subhanahu wa taala, liman gala lima wa kaifah. Dan yang paling celaka adalah orang yang kerjaannya bilang, kok bisa sih? Kenapa bisa begitu? Kok Allah bisa begitu? Kok bisa ini ahli ibadah tapi begini? Kok bisa celaka? Kok bisa sakit? Kok bisa ini? Itu orang paling celaka kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Enggak percaya dia sama takdirnya Allah Subhanahu. Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan kalau ente tahu apa namanya sebab dan akibat daripada Allah memberikan takdirnya kepada kita, ya. Sebab dan akibatnya boleh ngecaknya Allah sama takdir nasib kita. Kalau ente tahu ya yang dipikirin nama Allah, ente bakalan nangis karena menyadari Allah sayang banget sama ente. Semuanya untuk kebaikan kita sebetulnya. Diukur daripada kelemahan iman kita sendiri. Tambah kuat iman kita, tambah baik yang Allah berikan kepada kita. Hakadha. Wa abil jumlah, makanya nggak boleh ya kita menyesali takdir. Kok kenapa dia duluan yang meninggal? Padahal dia masih anak-anak. Nggak boleh begitu. Lima wa kaifah, celaka dan celakalah orang yang demikian. Fajami'u af'al ibadi wa ma yuhsal lahum min naf'in aw dharrin innama huwa ala hasbi ma sabaqa fi ilmihi ta'ala fala yanfa'u hadrun min qadar. Wabil jumlah, kesimpulannya, jami'u af'alil ibad, semua pekerjaan hamba, wa ma yuhsal lahum, dan apa yang dihasilkan bagi mereka min naf'in aw dharrin, dari manfaat dan madarat dan bahaya, innama huwa ala hasbi ma sabaga, itu menurut daripada yang telah dahulu fi ilmihi ta'ala, dari ketetapan Allah, dari pengetahuan Allah Subhanahu. Fala yanfa'u hadrun min qadar, makanya enggak manfaat kita menghindar daripada takdir Allah. Ini pembahasannya lebih spesifik lagi. Karena takdir ada yang mu'allak, ada yang mubram. Ini yang dimaksud di sini semua takdir yang mubram ya. Ada juga takdir yang mu'allak. Takdir itu ada yang mubram, ada yang mu'allak. Yang mubram itu yang pasti. Yang mu'allak yang tergantung sama kita. Contoh kayak kita ngaji sekarang nih, takdir yang mu'allak. Allah udah takdirin nih jam segini tadi maghrib kita ngaji. Tapi terjadi enggak terjadinya tergantung iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi sebetulnya yang kagak hadir juga catatannya sama Allah ditakdirkan, diqadhakan dia hadir. Tapi karena ngikut hawa nafsunya melawan takdir Allah kagak hadir. Bisa dipaham ya? Begitu juga maksiat. Maksiat itu tergantung sama kita. Bukannya Allah pengen kita maksiat, enggak. Maksiat itu adalah takdir yang tergantung sama kita. Hakada. Nah, yang dimaksud di sini adalah jami'u af'alil ibad al-mubram. Takdir yang mubram itu adalah apa namanya? Rezeki. Kemudian umur. Nanti di hadis nomor 4 di kitab ini akan dijelaskan. Takdir mubram, rezeki, umur, dan syaqiyun am sa'idun, dan tabiat. Rezeki kita enggak berubah tuh, udah mubram. Kemudian kita husnul khatimah apa su'ul khatimah. Celaka apa bahagia. Kemudian tabi'iyah kita, tabiat kita. Kemudian arzaki, bekat bi arzaki. Dan umur. Yang keempat adalah umur. Umur, rezeki, bahagia atau celaka, dan tabi'iyah. Tabi'iyah ini di dalam bahasa Arabnya amal sebetulnya, tapi di artiannya tabiat. Nanti ada pembahasannya. Wa hukiya anna Malikan qala, ini satu cerita, habis ini insyaallah udah deh kita sambung berarti ya. Kayaknya enggak bisa juga ya, mau sampai selesai juga. Iya, bersambung ya. Ini ada satu cerita, anna Malikan qala lahu munajjimuh. Ada seorang raja, ahlu nujumnya bilang sama dia, innaka tamut fi al-yawm al-falani fil waqt al-falani.
biladghati aqrab. Inti bakalan mati gitu ya. Munajjim nih tukang tebak. Tukang tebak itu setelah lahirnya Rasulullah SAW, pintu langit ditutup buat setannya tukang tebak, buat setannya dukun. Makanya dukun nggak ada lagi sebetulnya, bohong semua udah habis itu. Dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Berarti ini di zaman sebelum Rasulullah SAW. Ada seorang raja, ahlu nujumnya bilang sama dia, inti bakalan meninggal, innaka tamut fil yaumil falani, di suatu hari, di hari yang disebutkan sama dia. Inti bakalan meninggal di hari ini. Fil waqtil falani, di jam segini. Disebutkan. Biladghah akrab, dengan sengatan kalajengking. Peramalnya dibilang inti bakalan mati hari ini jam segini, digigit kalajengking, mati inti. Kok tahu nih? Itu setannya dia ngintip buku takdirnya dia di langit. Ya, sebelum lahirnya Rasulullah SAW bisa terjadi itu. Falamma aanal waqt, ketika datang waktu yang disebutkan, tajarrada min siyabihi, dicopotin bajunya dia. Maksudnya baju ribetnya, baju rajanya. Ya, tinggal pakai baju yang dalamnya doang begitu. Mungkin dia pakai celana pangsi sama kaos putihnya doang begitu, yang bisa kelihatan kagak ada kalajengkingnya istilahnya dah. Ya, di sini sih tajarrat ini dibuka ada tuh pakaiannya dia. Warakiba farasahu, dia naik kudanya dia. Ba'da ghasliha, sebelum dia berangkat itu tuh kuda udah dimandiin. Wa tasrihi sya'riha, dan rambutnya udah disisirin semuanya. Jangan lagi kalajengking istilahnya, semut aja kagak ada. Tujuannya mau menghindari takdir Allah. Mau menghindari kematiannya dia. Kan dibilang dia bakalan mati digigit kalajengking. Ane mau ke tempat kagak ada kalajengkingnya. Maksudnya hakada. Kemudian wadakhala bihal bahar hadiran. Dia bawa itu kudanya dia naik kapal, naik ke laut, ke satu pulau kecil. Satu pulau kecil, dia cuman berduaan doang sama kudanya itu. Oh, biar nyasar malaikat maut maksud dia. Baru nyampe di pulau kecil tersebut, itu jam yang disebutin kira-kira mungkin sama munajjim, fa'atasat. Itu kudanya bangkis. Baru nyampe atasatil faras. Kudanya bangkis, dan dengan bangkis kharaja min mankhariha aqrab. Bangkis, nggak taunya dari dalam hidungnya keluar kalajengking itu. Kalajengkingnya ada di dalam hidung kudanya dia sendiri. Faladaghathu famata, keluar, bangkis dia itu kuda langsung nempel ke dia, disengat, mati. Wa ma aghnahu al-hazar minal gadar. Ini umur ya. Tidaklah bermanfaat bagi dia menghindari takdir Allah. Al-ihsan wa mugamatul abd fi ibadatihi, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan ilmu yang Allah kasih ada manfaatnya. Ya man wafaqaha lil khair wa anahu alayhi wa faqna lil khair wa anna alayhi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.